Baik, kita teruskan pembahasan yang kemarin, bahas tentang nahwu pemula sampai ke pembahasan hal. Hal itu adalah apa kemarin tuh? Isim yang nasab yang jatuh setelah kalimat itu sempurna berupa nakiroh, ya kan? Jadi kalau intinya ketika kita membahas hal, yang kita ingat-ingat itu apa? Dia hadir menjelaskan, iya kan, yang belum jelas kan, inbahama itu. Terus kemudian lima imbahama minal hayati, tentang keadaan. Dia itu jatuh sesudah kalimat sempurna, dan dia itu ada kecuali dalam keadaan nakira. Jadi tetap nakira gitu loh. Kalau ada alif lamnya berarti dia bukan hal. Oke, banyak kemarin contohnya yang sudah kita pahami. Sebentar ya. Ya, ini saya ulangi lagi. Ini hal itu bisa berupa mufrad, bisa berupa ghairu mufrad. Ya kan? Oke, kita itu dulu, buka dulu. Terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah. Udah dulu ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik. Kemarin kita sudah membahas, kita diuji dulu. Bahas tentang hal. Hal itu apa? Keadaan. Baik. Cirinya apa cirinya? Ciri-cirinya? Ya, menjelaskan tentang hal. Kemudian oke, sebentar. Biar lebih itu lagi. Satu itu, dia itu mansub. Ya, mansub berharokat fathah gitu yang gampangnya. Berharokat fathah. Nanti kalau ada yang tidak setuju boleh. Kemudian yang kedua, tidak ada al. Tidak ada al. Al itu alif lam ya, kayak ini. Jadi berarti dia bentuknya adalah nakiro, nggak ma'rifah gitu kan. Kemudian berada setelah kalimat itu sempurna. Nah ini ya, berada setelah kalimat itu sempurna. Nggak butuh apa-apa lagi, ya itu menjelaskan tentang sahibul hal, ya kan, menjelaskan keadaan. Sekalimat yang sempurna atau lengkap. Baik. Atau lengkap. Ada subjek, ada predikat, kayak gitu tuh Kak. Nah, secara simpelnya seperti itu. Oke, sekarang kita lihat, kemarin kita sudah belajar hal itu ada hal namanya hal mufrad. Hal mufrad, ya, hal mufrad itu sendirian. Misalnya rokiban. Yang kemarin apa? Kemarin tuh masruron, iya kan, itu mufrad. Nah ini juga ada yang namanya ghairu mufrad. Ghairu mufrad, bukan mufrad, itu terdiri dari apa? Terdiri dari kalimat. Nah kalimatnya apa kemarin? Kalimat ismiyah dan kalimat fi'liyah.
Iya, baik. Oke. Sudah kita belajar seperti ini ya. Baik. Masih yang sudah bergabung silakan tap-tap layarnya, silakan tap oranye biar bisa ngikuti ya. Mohon maaf sekali lagi kalau tadi nggak bisa jam 6 tepat ya kan Kak. Ini sudah jam 6.10 19 malahan. Baik. Kemarin kita sudah belajar itu. Tanggal berapa kemarin teh? 03 bulan 1 tahun 2026. Nah, anakku 26 tahun yang tengah. Anakku yang kedua 26 tahun. Sekarang berarti aku sudah banget ya. Terima kasih. Sekarang kita lanjutkan. Seperti biasanya awal saya mengulang pembahasannya kemarin. Nah, kita buka lagi ya. Kemarin itu kita bahas tentang hal ya. Nah, kita sisihkan dulu. Oke. Hal atau keadaan. Maka ambil dari sini ya Kak ya. Al-halu al-ismu mansubu mupassiru 5 anbahama minal hayati ya. Isim yang dibaca nasab yang menjelaskan keadaan sesuatu yang masih samar gitu ya. Baik. Kalau berkata lebih enak malah diartikannya. Itu kan keadaan. Oke. Babul hal. Huwal ismu, dia itu hal. Ismu adalah isim al-mansubu yang dibaca nasab. Al-mufassiru yang menjelaskan 5 pada apa-apa in bahama pada keadaan yang masih samar minal hayati dari beberapa keadaan imma minal fa'il ada kalanya dari keadaan fa'il atau minal maf'ul atau menjelaskan dari maf'ul. Misalnya ini. Nah, ini kita akan bahas di sini. Ya, ini banget. Dua-duanya dapat gitu loh. Ada hal yang mufrad, ada hal yang berupa ghairu mufrad. Baik. Yang ini juga kita akan bahas sekarang. Wa arsalnaka linnasi rasulan. Ya kan? Dan saya kemarin sudah mau bilang bahwa kita akan cerita yang di ini. Ya. Walayakunu dan tidak ada. Nggak kelihatan ya Kak. Sebentar ya. Ini buku kecil untuk pelatihan ya yang diadakan oleh Ustadz Sugiono membahas tentang metode al-i'lan. Jadi saya fix ya untuk pembahasan nahwu pemulanya itu memakai metode al-i'lan. Mungkin teman-teman yang lain kok kayak metode al-miftah atau sebagainya itu. Ini beda Kak. Ini untuk pemula banget gitu. Pemula banget. Jadi kadang-kadang bahasnya tuh kayak
apa nama tuh kayak anak TK. Emang belum ini banget gitu. Dan saya di sini bukan untuk ngajari panjenengan, tapi untuk mari belajar bersama. Oke, kita bahas. Wala yakunu al-halu, itu apa hal dan tidak ada itu hal illa nakirotan, kecuali dia adalah nakiro. Jadi tadi seperti saya tadi bilang, dia menjelaskan tentang keadaan, kemudian dia nakiro. Fa inna waqa'a bil lafzil ma'rifah, kalau jika alnya itu menggunakan lafaz yang ma'rifah, pamu awil, apa nih Pak Ida Koma bacanya? Iya, maka adalah ditakwil binakirotin, dalam bentuk nakiro. Misalnya ja'a Muhammadun wahdahu. Nah ini wahdahu kan bentuknya nakiro. Maka ini ai munfaridan gitu. Jadi ini ditakwilnya sebagai tetap nasab. Terlalu ini ya, makanya saya tutup. Kemarin saya mau bahas cuman adalah itu untuk ini aja. Kita di ini aja. Apa namanya tuh? Di tahap awal aja. Oh, itu namanya hal gitu. Itu aja udah ini. Baik. Makanya ketika saya saya janjiin sama teman-teman, oh besok kita nanti belajar ini ya, ya gitu. Pas gilirannya tuh, aduh gimana? Nggak apa-apa. Cuman apa namanya itu, saya tahu senior ada di sini sehingga saya pun apa Isa? Nggak apa jatuh. Maka dari situ saya pikir ini beberapa contoh sudah apa ya namanya tuh, mewakili gitu. Nah ini seperti adapun keumuman adalah keberadaan itu mustaq dan kadang berupa dalam keadaan yang jamid. Nah ini di apa namanya itu di kelas lebih ini lagi, karena ini apa saya juga baru dikasih yang dasar, maka saya kasih yang dasar dulu. Baik, makasih Kak. Ini ya, nanti kita coba yang contoh soalnya. Kita ulangi lagi yang tadi. Apa yang harus kita punya dalam belajar bahasa Arab? Pegang dulu jurumiyahnya Kak. Matan jurumiyah itu pegang dulu. Harus hafal enggak juga. Diulang-ulang dan nanti apa. Yang penting konsepnya itu dipakai. Oke, ini seperti ini. Ini bagus ini. Ya. Ya isim Kak. Nah, apa namanya? Itu tuh kalau yang mustaq itu ngikutin tasrifan itu loh Kak. Kalau yang jamid atau beku tuh artinya ya itu aja gitu. Itu istilahnya apa ya? Kadang cuman ada, emang cuman satu gitu. Dan itu diartikan, ditakwil ke isim yang lain, yang nasab, yang menunjukkan yaitu hal. Sebentar, saya tunjukin ini ya. Bentar ya. Tadi saya coba sudah lihat di mana ya. Oke. Ini mengandung kedalaman maknanya. Bisa seperti ini. Mustaq itu artinya turunan atau memiliki akar kata kerja yang menunjukkan sifat. Hal ini adalah yang paling umum karena fungsi hal adalah menjelaskan sifat keadaan. Contohnya ini, simpail seperti dohikan gitu. Contohnya simpail dohikan, tertawa. Seperti maf'ul mahufan itu yang terikat, atau masruron gitu ya. Terus kalau yang apa, keadaannya itu bisa berubah-ubah. Nah itu disebutnya maknanya tuh sifat turunan. Nah kalau yang jamid itu ini pengecualian itu
Jamid itu artinya kata yang beku atau kata benda asli yang tidak punya akar kata kerja seperti singa, matahari, laki-laki, itu enggak ada kata. Itu kan secara asal itu kata benda, tidak bisa jadi hal ya. Tapi kita bisa menjadikannya jadi hal gitu. Seperti ini. Contohnya apa? Nah, ini nih. Karo Zaidun Asadan, menyerang siapa Zaid sebagai seorang singa. Asadan kan singa ya. Asadan singa. Jadi apa? Itu ditakwil Kak, nanti bahasanya tuh ke yang tadi. Ja'a Muhammadun wahdahu. Tapi bukan tauhid ya. Wahdahu itu diartikan munfaridan gitu. Oke. Yang ini nih. Ja'a Muhammadun wahdahu. Ai munfaridan gitu. Kayak tadi karo Zaidun Asadan. Nah, Asadan ini diartikan pemberani, bukan singa ya. Asadan itu bagai singa, berarti kan berani banget dia itu. Jadi kita artikan syujaan gitu, pemberani gitu. Makanya agak dalam ya. Itu udah tingkat lebih. Masya Allah, kita sudah sampai di tingkat seperti itu. Baik, sudah ya. Nah, ini yang kemarin ada yang nanya, apa aja kitab yang kita pakai ketika saat belajar bahasa Arab? Apa aja yang ada di rumah dipakai? Ya, yang utama itu biasanya ada Matan Ajurumiyah. Ini apa namanya tuh? Ada di Oyen. Di apa? Zainab. Dari kemarin tuh saya tanya dari kayaknya dari Madura. Iya, dari Madura ini, dari Madura. Iya. Dan ini sudah ada syakalnya, jadi bagi pemula gampang. Terus ada renggangnya, jadi bagi pemula bisa ngasih artinya, harokatnya. Iya, barakah ilmunya, amin. Yang luar biasa itu kreatif dari para ini penulis, yang mereka berkreasi agar jurumiyah bisa diterima lebih mudah lagi oleh umat gitu loh Kak. Nah, ini salah satunya. Murah ini, harganya nggak sampai 20.000. Dan ini sudah ini. Daripada yang ini nih Kak nih. Ini saya cetak lagi 50.000. Tapi ya lebih ini juga. Karena ini matanya, terus yang ini sudah pakai bagan-bagan lebih. Dan ini harus mikir, ini bikin kayak gini tuh harus mikir gitu loh. Luar biasa memang. Dan disitulah kita sebagai umat Islam harus berkarya, harus berusaha biar teman-teman kita, saudara-saudara kita, anak cucu keturunan kita bisa memahami agama ini dengan lebih baik daripada kita. Artinya, kalau kita punya ilmu dan itu memudahkan memahami agama kita, tuangkan gitu. Iya. Nah ya. Masya Allah, terima kasih. Barakallahu fikum. Saya sedang materi yang saya belum tahu. Iya, ibu mulainya dari hal muntakila dan yang muntakila itu. Aduh, ini ya yang lebih tinggi. Kakak buka ininya di tempat yang lain ya. Ini pemula ya. Makanya saya skip beberapa hal yang tidak saya contohkan, walaupun itu sebenarnya gampang menurut teman-teman. Kalau saya belum bisa menjelaskan dengan baik gitu loh. Artinya apa ya? Kalau misalnya apa namanya tuh, kita mempunyai ilmu yang itu tuh belum kita kuasai, tapi kita separuh kita bisa tuh uraikan aja gitu. Nanti orang akan memberikannya dengan mendapat apa namanya itu, orang akan membantu kita gitu loh Kak. Baik. Di
tanggal 3 kemarin itu kita belajar tentang hal sudah sampai ini. Sekarang kita contoh di ayat, ya kan? Nah, tadi yang saya tanyakan lagi. Oke. Baik ya. Jadi kita sudah kemarin belajar di hal itu ada mufrad, ghair mufrad. Sekarang ada yang nanyain munfakilah sama ghairu munfakilah. Ya, itu kan yang berubah-ubah sama yang melekat ya, Kak. Ya, itu kaitannya dengan sahibul hal. Udah saya hanya ini itu aja, apa namanya itu, jawab itu aja. Baik, terima kasih, semoga tidak puas. Oke, ini matan jurumiyah di sini ada warnanya, ada biru, ada kuning, ada hijau, dan menurut saya ini lebih enakan gitu daripada dulu saya belajar sama matan jurumiyahnya masih belum dikasih sakal. Kita lihat babul hali al halu wal ismul mansubu al mupassiru lima an bahama minal hayati. Tadi kita sudah jelaskan artinya ya sini. Tidak. Yang di room saya itu banyakannya ibu-ibu. Ibu-ibu seumuran saya, jadi mereka pengen belajar tadi agak lihat lagi. Jadi kalau ngaji ya Kak ya, kalau ngaji itu tanpa menurut tanpa membaca artinya itu memang berpahala. Tapi kalau kita tahu artinya, tahu kedudukannya, tahu artinya, dan kita paham maksudnya, itu kan lebih lagi gitu loh, tingkatnya ada lebih. Tentu saja pahalanya juga beda. Oke. Ini yang jurumiyahnya seperti ini. Wal ismu mansubu dia adalah isim yang nasab, al mufassiru yang menjelaskan lima an bahama pada apa-apa yang masih samar minal hayati dari beberapa keadaan. Baik. Nahwu contohnya ja'a zaidun rokiban. Ja'a telah datang siapa Zaidun rokiban dengan berkendaraan. Di keadaannya dia datang dalam berkendaraan. Ja'a fi'il madi. Dengan domirnya apa? Huwa belum bisa menjadi fa'il. Lihat depan ada isim yang rofa, maka Zaidun ini sebagai fa'il. Zaidun fa'il yang diropakan dengan domah yang bertanwin. Rokiban ini adalah hal. Kenapa hal? Karena di sini aja udah selesai. Ja'a Zaidun. Sudah nggak butuh objek gitu loh Kak. Baik. Ya, nggak butuh objek. Kayak gini aja cukup ya kan. Ja'a Zaidun. Dia nggak butuh objek, udah cukup. Maka dia datang rokiban, ini adalah isim mansub yang jatuh sudah kalimat itu lengkap, namanya hal gitu loh Kak. Tadi gampang. Terus dia apa? Nakiroh gitu. Sohibul halnya apa? Yang dalam keadaan rokiban itu apa? Siapa? Zaidun. Berarti ini halnya itu, sohibul halnya dia berupa isim fa'il gitu. Masya Allah. Dia berupa fa'il gitu Kak. Nanti kalau salah saya dikasih tahu ya Kak ya. Baik. Terus yang kedua, wa atau rokibtu alfarosa musrojan. Musrojan apa Kak? Aku berkendaraan. Berarti ini rokibtu alfarosa. Udah selesai gitu kan? Udah selesai kan? Iya. Sekarang ada lagi musrojan. Musrojan itu apa? Musrojan itu isim nakiroh dan dia nasab, jatuh sesudah kalimatnya itu sempurna, ada fi'il fa'il, ada maf'ul.
Maka musrojan ini namanya hal gitu. Dalam keadaan apa musrojan? Apa musrojan, Kak? Apa musrojan, Kak? Kemudian nih yang ketiganya, contoh yang ketiga. Walaki itu ada ya waktu saya tuh belajar. Hai, terima kasih yang sudah bergabung, barakallahu fikum. Terima kasih yang sudah tap layar. Walaki itu dan contoh lainnya, laki itu aku berjumpa Abdullahi dengan Abdullah rokiban, iya, berkendaraan gitu, Kak. Iya, seperti itu. Wama asbahadalik, dan apa-apa yang semisalnya, semisal itu. Jadi contoh-contohnya itu. Kalau di matan jurumnya seperti aja. Wala yakunu halu illa nakiro, dan tidak ada hal itu kecuali dalam keadaan nakiro. Jadi nakiro, hal itu nakiro maksudnya, tapi bahasanya pakai kayak gini ya. Wala yakunu, dan tidak juga apa itu ada illa kecuali nakiro itu ba'da tamamil kalami, sesudah sempurna kalimat. Kalau sudah sempurna kalimat terus ada namanya isim nakiro gitu. Nah, itu disebutnya apa? Disebutnya hal gitu. Kemudian wala yakunu sahibuha, dan tidak ada dia apa hal, sahibuha yang memiliki hal, illa kecuali apa? Ma'rifatan. Sohibul halnya itu harus ma'rifat gitu loh, Kak. Gak boleh dalam posisi dia itu gak jelas. Jadi tentuin itu. Baik ya. Nih kalau bukunya seperti ini ada di Oyen, Matan Jurumiyah kayak gitu nah. Ininya bagus, covernya bagus. Kenapa nggak di keranjang kuning? Saya belum nemu. Kalau ada di Topet, ini saya masukin gitu. Ini adanya di Oyen. Iya. Karangan apa namanya, percetakan ini Darul Zenat ya. Dari Madura, Kak, dari Madura. Baik. Itu yang kita pahami kemarin ya. Jadi kemarin kita udah belajar ciri-cirinya bahwa dia itu mansub, tidak ada alnya, terus berada setelah kalimat itu sempurna. Baik. Yang tadi apa terakhir? Yang terakhir apa tadi? Wait. Masdar. Nah ini. Balik lagi. Oh, ini sohibul halnya itu ma'rifah gitu loh, Kak. Jadi bahasan kalau nahu pemula ambilnya buku-buku yang bahasa Indonesia boleh, bahasa ini juga boleh. Cuman kemarin tuh saya pakai metode Al-Iqlan, kayak ada Pak Jarkasi ya. Itu tanya Pak Jarkasi, warna-warni peloris. Beliau yang mengupayakan kemarin tuh adain pelatihan gitu loh, Kak. Dan kami pelatihan 1, pelatihan 2, pelatihan 3. Lah lebih mendalam lagi itu kemarin tentang hal. Dikulas banget. Padahal di jurumnya cuma segini. Ini bab hal itu wala yakunu halu ila nakiro, dia nakiro. Wala yakunu hal itu illa ba'da tamami kalami, dia sesudah tamamnya kalimat. Dan tidak dan di sohibul halnya itu illa kecuali ma'rifah. Jadi ma'rifah, selalu ma'rifah yang sohibul halnya itu. Ini contoh-contohnya. Jadi nah itu dia, Kakak carinya apa ya, di ini aja, difotoin aja kitabnya seperti ini. Saya beli di Oyen, Kak.
aplikasi Oyen ya. Ini kena banned nanti biasanya. Tuh kan, makin di apa gampang itu TikTok itu sensitifnya tuh. Biasanya saya banyak yang datang hadir gitu, tapi ketika ini enggak itu. Ya ini Darul Alzainiyah. Dari Madura. Insya Allah ya orang-orang Madura luar biasa keren. Nih yang kemarin juga saya bagikan PDF-nya juga boleh seperti ini. Nah kalau yang seperti ini kan udah ada apa namanya lebih itu lagi. Ini saya punya PDF-nya. Waktu itu saya dapat dari kelas terjemah. Ustadz Yasin bilang apa sudah dalam bentuk PDF silahkan dipelajari. Pasti itu saya coba cetak ya ternyata bagus cetakannya juga. Karena saya orang jadul kak, kalau orang jadul itu kalau belajar tuh harus ada konsep. Bisa diraba, bisa ditulisin gitu ya, nggak bisa ini dong ngikutin zaman nggak apa-apa kita. Sebentar lagi juga nggak ada. Baik lanjut ya kak ya. Nah sama ya seperti tadi, Ja'a Muhammadun rokiban. Nah ini rokibannya itu hal yang berupa isim mufrad dari isim fa'il. Nah yang seperti ini Majalengkanya di mana? Tahu tol Sumberjaya nggak? Nah itu daerah situ. Cuman berapa menit ya dari situ. Ayo mampir. Kalau air putih mah ada di rumah. Baik. Ja'a Muhammadun rokiban. Ja'a telah datang. Muhammadun siapa? Muhammad rokiban dalam keadaan berkendaraan. Kita lihat ja'anya fi'il madhi seperti tadi ya kan. Kita menerjemahkan mulai dari sini. Muhammad telah datang dengan berkendaraan. Tuh kan berarti dengan berkendaraan ini sebutnya hal. Rokiban ini isim nakiro, rokiban nasob, rokiban menjelaskan tentang sesuatu yang samar gitu ya. Kemudian rokiban jatuh sesudah kalimat itu sempurna. Nah gitu. Berarti ini hal gitu loh kak. Baik. Kalau yang ini apa? Ja'a Zaidun yadhaku. Ja'a Zaidun sudah selesai. Ini kalimat itu sempurna. Terus ada lagi yadhaku. Yadhaku ini namanya hal. Kenapa? Karena dia datang sesudah kalimat itu sempurna, ya kan? Dan menjelaskan keadaan sahibul halnya itu. Zaidnya itu dalam keadaan dia tertawa. Yadhaku dia siapa Zaidun? Yadhaku tertawa gitu loh kak. Yang mana? Bulunya beli bukunya di mana? Yang mana? Yang tadi Matan Jurumiyah itu saya beli di Oyen. Kalau yang ini kakak boleh DM aku. Nanti di situ ada nomor di sini ya, ada nomor telepon, WhatsApp aja. Nanti bisa dikasih sama aku dikasih PDF-nya. Ya. Apa ya? Saya belum ketemu sama orangnya, tapi insya Allah beliaunya ini kok. Apa namanya tuh? Bayarnya gampang, bayarnya dengan doa. Iya, doa untuk beliau biar berkah ilmunya, berkah rezekinya, ya berkah umurnya, selamat dunia akhiratnya. Aku juga dong, doain. Baik, lanjut ya kak ya. Kalau yang tadi ini beli di Oyen, ya banyak bukunya, banyak. Nah, kalimat yang di belakang ini namanya berupa jumlah fiil dan fa'il. Makanya kita kemarin sudah lihat di sini, kita ada lihat halnya itu bersifat mufrad dan ghairu mufrad. Nah, itu mufrad itu berupa isim yang mufrad, isim mufrad rokiban. Baik. Kalau yang ini maksudnya ghairu mufrad itu bukan berarti dia itu, tapi dia berupa kalimat gitu. Nah, kalimatnya berupa kalimat ismiyah dan kalimat fi'liyah. Kita coba nanti dijelaskan ya. Kayaknya sudah. Di kita pengulangan ya kak ya. Ya.
Masya Allah keren Bu, aku kuliah di Azhar Kairo tingkat 1 Nahwu pakai matan Alfiyah. Iya, Masya Allah luar biasa. Namanya siapa Kak? Anakku di sana juga, iya. Dan Masya Allah struggle karena beliau karena anakku bukan dari pondok pesantren, terus kemudian yang bahas tentang nahwu secara kemlek itulah ya secara mendalam, terus akhirnya dia ngikut kursus selama setahun terus masuk ke Azhar gitu. Sehat-sehat ya. Kakak tingkat 1 ya, berarti baru masuk ya. Apa besok ujian Kak? Oh syariah enggak, dia jurusan lugot. Iya, ya kata orang-orang dia tuh masuk jurusan terlalu susah katanya. Iya Bu, iya Insya Allah sehat-sehat ya Kak ya di sana. Bitopik aja, semangat ya, luar biasa. Biarin aja ada orang bilang kalau Azhar itu begini-begini, yang penting asarnya Azhar kita tahu. Iya, luar biasa Kakak. Masya Allah Kakak satu dari berapa ribu orang yang memilih yang terbaik. Baik, kita lanjutkan yang ini hal ya. Jadi kita udah tahu ininya. Sekarang baru ini ya, waktunya struggle deh Kak. Di pas tingkat 1 dia tuh nggak naik. Baru pertama datang itu nggak bisa ikut ujian karena udah termin 1 udah masuk. Kemudian tahun berikutnya dia masuk tingkat 1. Nah, masuk tingkat 1 ikut banyak kegiatan. Nah, itu lost control namanya. Terus akhirnya ini rosip gitu. Lebih dari saya kasih tahu juga sama kakak-kakak di sini bahwa masuk kuliah Azhar itu tidak mudah ya. Ketika tingkat 1 mereka kuliah terus ujian termin 1. Ada beberapa yang doif, kemudian doif itu lemah ya. Kemudian kalau misalnya ada disatuin sama termin 2 ya, yang mana? Iya, yang mana? Oke, penasaran bukunya? Iya, pakai buku yang ada di rumah aja Kakak. Terus kemudian di termin kedua ada doib juga disatuin. Kalau doibnya lebih dari 2 itu nggak naik tingkat. Nah begitu, makanya apalagi jurusan yang paling di bagian agama itu adalah lugoh. Iya, bukan lugoh yang ini yang tentang sejarah ya, tapi lugoh apa lugoh khusus ya itu teh. Iya itu Kak. Iya, tahun pertama iya memang begitu, makanya tahun berikutnya saya warning nggak usah ikut organisasi karena dia terbiasa organisasi Kak. Iya, di Indonesia itu berapa DP dia masukin itu, saya coba kaget. Kakak sehat-sehat sana ya, jangan ikut dulu organisasi, nggak apa-apa kalau misalnya ada acara-acara, nggak apa-apa buat refreshing doang, ya nak ya. Yang penting kalian belajar, beri minta doa ayah ibu biar lulus ujiannya, dan moodnya itu ini kan, legakan hatinya. Kalau orang lega hatinya itu kalau belajar apapun juga gampang. Baik. Oke, sehat-sehat sana ya nak ya, lagi musim dingin kan. Makan yang banyak, bilang sama ayah ibu minta yang lebih banyak lagi. Banat kakak banat apa banin. Baik, lanjut ya Kak ya. Jadi kalau ada yang buku-bukunya gitu ya, oke, bukunya apa aja sih Kak, jadi kita bisa fleksibel. Yang penting kita ambil jurumiyah dulu matanya, terus kemudian bisa ngambil yang dulu saya belajar muyasar Kak, ini muyasar. Nah, hal itu kan dalam posisinya nasab ya.
Hal posisinya nasab jika isim, ini ada beberapa isim, ada isim mufrad, ada musanna, ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannas salim, ada jamak taksir, ada asmaul khamsah, ada isim maksur, ada isim mankus, ada isim ladzi la yansorifu gitu ya. Nah, kita ngambilnya kalau di hal, kita ukurannya di sini nih, gitu Kak. Jadi tadi yang dikatakan itu goir mufrad itu kalimat ya. Kalau misalnya mufrad itu cuma satu, dan satu itu bisa jadi dia itu terbentuk dari isim mufrad, isim musanna, jama, mudzakkar salim dan seterusnya gitu. Kak ya. Dilihat sininya dulu misalnya. Misal contohnya itu waladan, ini isim mufrad. Ininya apa tanda mansubnya? Dia adalah fathah gitu. Kemudian waladaini berarti dia apa? Isim musanna. Kalau musanna berarti tandanya itu adalah ya. Kalau ini muslimina berarti dia jamak mudzakkar salim. Kalau jamak mudzakkar salim ini dalam keadaan nasab, tandanya adalah ya. Oke. Muslimatin. Nah, ini jamak muannas salim. Tandanya jamak muannas salim. Tandanya apa? Bukan ya, bukan alif tapi tanda kasroh gitu kok. Ini tandanya kasroh. Jangan lupa ya. Ini berarti ini harus dihafal. Nggak usah Kak, diulang-ulang aja nanti juga hafal. Iya, kalau misalnya kita mendadak apa ya bahasanya apa terlalu sangat untuk kita tuh, ayo kita hafalkan, itu nanti nggak akan. Baik, terima kasih yang sudah. Ya, tab layarnya sama tab orange-nya terus ikuti saya biar kalau pas lagi belajar, saya lagi belajar, kakak bisa masuk dan bisa bantu saya belajar gitu. Karena ini. Yang mana Kak? Yang ini? Oh, ngoyo. Iya. Yang mana Kak? Yang SS ini. Oke. Beli aja bukunya murah Kak. Ada di showcase saya kayaknya. Nah, gini kah? Gini kah? Iya, nanti di swipe dulu baru ini. Boleh di SS. Aduh, susah ya. Ntar dulu. Ini ya. Baik. Silakan. 1, 2, 3, cekrek. Jadi ada beberapa ini ya Kak. Ini kalau i'rabnya ini yang saya harus dihafalkan. Ada satu lagi. Masih di ini boleh di yang dia itu fi. Nah, ini kalau yang dia itu dia sebagai fi'il. Hai Sabi. Wah, Hai Sabi dekat. Oh berarti kakak satuin level sama Jibril ya. Ahmad Jibril itu anaknya Om Sirot. Sama-sama. Ini Kak Sulaiman di klik lagi. Di SS lagi. Maaf ini udah banyak coretan. Ini i'rabnya yang fi'il. Ya, kalau itu nanti apa bisa tahu ininya apa tanda-tandanya. Alas, masya Allah. Ya, kalau yang ini kan af'al itu fi'il ada fi'il mudhari sahih akhir, terus ini af'al khamsah dan ini mudhari ini mu'tal akhir. Ya. Ini maksudnya kan fathah gitu kan. Ini fathatun muqaddaratun. Imtiaz, saya nggak paham. Kayaknya iya deh Jibril. Kamu namanya siapa? Kok malah ngobrol di sini? Ya kasih. Ya. Baik, kita lagi cerita hal, jadi yang difokuskan di sini. Kalau hal tuh berarti kan isim yang nasab. Isim ya, nasab. Isim nasab apa? Kita bacanya di sini, gitu kan. Saya tuh kemarin tanya sih sama Mama Pak Umi sama abinya Jibril, cuman aduh nggak Kak ininya lupa. Iya. Kakak di sana masih
pagi ya, dan 6 dikurang, ya Allah, tidur Kak, tidur, jangan melekan. Keket, bedanya 5 jam kan, udah jam 1 kan. Lagi belajar, iya. Baik, nggak apa-apa, lagi belajar. Jaga tubuh ya nak ya. Kalau musim dingin itu harus banyak vitamin C. Sana Mesir itu lagi musim dingin tuh banyak buah-buahan, jeruk terutama ya, jeruk mau suka nggak suka jeruk dimaem. Ambil kalau misalnya malas di rumah buat itu beli di tempat asir itu si baba itu biasanya jual asir itu minum lah. Jangan yang itu beli yang pakai udah pack gitu yang sudah inian udah ada gulanya kan. Baik, lanjut ya Kak ya. Ini contohnya yang mufrad. Jadi mufrad itu bukan berarti artinya ini satu nih, masrurina. Nah ini masrurina itu nih apa tadi? Ini berarti jamak mudzakkar salim apa jamak taksir? Atulabu itu jamak mudzakkar salim apa jamak taksir? Ayo Kak. Tidak, mudzakkar salim. Atulabu Kak. Taksir, yang satu mudzakkar salim. Betul Kak? Masrurin. Baik. Yang ini masruruna asalnya ya, kemudian menjadi masrurina. Ya ininya tulabunya jamak mudzakkar salim. Nah ini jamak. Iya kan Kak? Betul apa tidak? Ntar kalau misalnya saya salah kan. Nah, ini masuknya yang masrurina jamak mudzakkar salim berarti tandanya adalah iya. Ya kan, tanda nasabnya iya. Baik. Kita coba i'rab. Roza'a fi'il madi dengan domirnya huwa. Di sini ada domirnya huwa kan? Baik. Atulabu ini adalah fa'il. Karena dirinya hiya, udah ada di sini ada isim yang rofa, maka hiya tidak bisa jadi fa'il. Yang jadi fa'il apa? Atulabu. Mana yang mubtada? Nggak bisa ini sayang. Kalau roza'a, tulabu, roza'a itu diawali dengan fi'il, maka sebutnya fi'liyah. Maka yang terjadi adalah cari fi'il sama fa'il. Gitu. Apa Kak? Berapa ini? Ini kemarin kita soal yang kemarin. Umi nggak hadir ya? Ini Kak Eksra ini sama juga, ini Umi Sirna itu Umi Farida itu anaknya juga kuliah di Al Azhar. Beliau orang Malaysia. Di kami di sini lagi semangat. Sehat-sehat ya Mi. Ananda sehat di Mesir Kak. Roza'a fi'il madi dengan domirnya huwa, atulabu fa'il yang dirofakan dengan doma. Nah ini berarti masruri. Nah kalau kita tutup sini, di mana ya? Kalau kita ditutup sini, roja atau labu sudah selesai. Ini kalimatnya ini tamam, artinya sempurna. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Saling doakan ya Kak ya. Mereka mau ujian termin 1. Mudah-mudahan dimudahkan, bitopik wan aja. Barakallahu fikum. Nah, masrurina ini adalah bentuk nasab. Ya, nasab. Dan dia adalah apa? Masrurina, dia itu apa? Dari masruruna kan, jadi masrurina di nakiroh. Yang terus akhirnya ketika kita lihat ini adalah hal, maka cari soibul halnya apa? Soibul halnya adalah ini. Ini jamak, ini jamak. Cocok kan? Sesuai kan? Baik. Artikan
At-tulabu, para siswa, roja'a, telah datang, kan ke sini dulu, fa'il dulu kan. Roja'a at-tulabu, para siswa telah datang, masrurotin, dengan apa? Dengan gembira. Masya Allah, ada telepon. Bentar ya. Bentar Kak, takutnya ini. Oke, lanjut ya Kak ya. Nanti saya telepon balik. Andi dengan gembira. Ini yang mufrad. Sekarang yang ismiyah sama fi'liyah. Ghairu mufrad. Yang roja'a. Apa yang roja'a? Itu gimana tadi Bu? Oh, roja'a. Ya. Roja'a ini fi'il madi. Domirnya kan huwa Kak. Semalam juga saya belajar dulu terus saya bilangnya roja'a fi'il madi dengan domirnya huwa. Nah lihat depan, adakah isim yang rofa? Ada ternyata. Nah isim yang rofanya ini tulabu, maka roja'a tidak bisa jadi fa'il. Yang jadi fa'il ini isim yang rofa ini. Kan fa'il itu harus rofa, ya kan? At-tulabu fa'il yang dirofakan dengan domah. Oke. Kenapa ini jamak? Terus di sini roja'a bukan roja'u gitu loh. Karena dalam pakemnya madhab Basro. Jadi ingat ya Kak, nahwu shorob itu juga punya madhab. Ada yang ikut madhab Basro, ada yang ikut madhab Kufi, ya orang Kufah gitu loh. Ada yang ambil madhab Masyriin, kalau nggak Masyri apa ya gitu tah. Nah tapi dalam kitab dalam madhab di fikih itu tetap ya masih sampai sekarang. Cuman di dalam nahwu shorob itu yang masih tetap ada adalah madhab Basroh gitu. Ya, jadi harus mufrad depan tuh Kak. Walaupun di belakangnya ini beda lagi kalau ini di depan. At-tulabu masih ininya roja'u gitu. Oh ya. Tulabu, ya bener. Terima kasih. Bentar Kak, nomornya apa ya? Ya, tulabu gitu ya Kak. Baik. Paham ya? Nah ini Kak X-ray, kalau tulabu roja'u, nah kalau dibalik berarti dia bentuknya kalimat ismiyah gitu, ya kan? Oke, baik. Ya, makasih Kak Rian. Lanjut. Roja'a tulabu masrurina. Nah ini masrurina adalah hal, dia datang sesudah kalimatnya tamam, sudah selesai, sudah tamam tuh, sudah sempurna. Baik, ini yang mufrad ya. Oke, ini tulisan saya kemarin tuh YouTube-nya Min Majalengka. Jika kakak tidak bisa ngikut yang pelajaran kemarin atau misalnya tidak hadir dalam room yang kemarin, bisa lihat di YouTube ini tuh. Aku sih nggak peduli Kak, mau ada yang nonton apa kagak. Yang penting aku buatin, buat apa, buat aku juga belajar lagi, itu yang poinnya. Terus aku juga nggak peduli nanti ada yang nge-like nggak share. Nggak peduli bener. Kenapa? Karena hidupku, aku tuh buat diri aku sama yang di atas sana gitu. Jadi kalau misalnya kakak ngapain tuh katanya udah roomnya jelek kayak gini dimasukin ke YouTube ya, nggak gitu. Mindsetnya aku nggak gitu. Iya. Makasih, barakallahu fikum. Sekarang masuk wis ke yang tadi ya. Jadi nah yang tadi gue mufrad itu bukan berarti isi mufrad, ya kan? Mufrad itu satu. Ya, nah kalau ini gue mufrad itu
ada ismiyah, ada kalimat fi'liyah. Kita lihat. Ini roomnya juga room belajar bersama gitu. Kemana ada yang protes, Bu Mimin itu kalau ngajar saya nggak ngajar loh Pak. Enggak, kalau kemarin tuh di room itu kayaknya mau pendapatnya sendiri aja yang disodorin. Yang mana? Kalau saya salah bilangin. Masya Allah. Makasih Kak. Aku dulu orangnya optimisme di dalam sosial media, tapi sekarang enggak. Apa ya itu ujian ya. Ujian dunia. Baik, lanjut. Ja'a tiflu yabki. Nah, tulisannya bener apa enggak? Soalnya aku matanya udah dua ya. Jadi ngelihat ini contoh-contoh, ada contoh sini tak tulisin kok salah itu. Ini pengulangannya kemarin, Kak. Ja'a tiflu yabki. Ja'a telah datang. Siapa? Atiflu, ini anak. Ya kan? Seorang anak. Yabki dalam keadaan dia menangis gitu. Nah, yabki ini adalah kalimat fi'liyah, ya kan? Ini kalimat fi'liyah. Ja'a tiflu yabki. Ini kan kalimat fi'liyah ya, fi'il, fa'il. Terus kemudian ada sini enggak ada maf'ulnya enggak. Nah, ini beda lagi sama yang tadi. Kita ulangi. Ja'a fi'il madi, ada domirnya huwa. Terus atiflu ini fa'il, kenapa? Karena dia rofa kan. Nah, maka huwa tidak bisa jadi fa'il. Dalam metode alif gini caranya. Ja'a fi'il madi dengan domirnya huwa. Huwa belum bisa jadi fa'il. Lihat di depan, adakah isim yang rofa? Ada, ternyata atiflu, maka atiflu menjadi fa'il gitu. Kita baca ulang. Ja'a fi'il madi dengan domirnya huwa, atiflu, fa'il yang dirofakkan dengan domah. Yabki ini adalah fi'il mudhari dengan domirnya Pak huwa. Huwa juga bisa kita katakan belum bisa jadi fa'il. Kita bilangnya gitu pertamanya. Lihat depan, adakah isim yang rofa? Tidak ada, maka huwa di sini bisa menjadi fa'il karena nggak ada isim yang rofa gitu Kak. Yabki fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa gitu Kak. Yabki sebagai hal, sohibul halnya mana? Tiflu, iya kan? Ini huwa baliknya ke tiflu gitu Kak. Kita terjemahkan, ja'a tiflu, telah datang seorang anak, yabki dalam keadaan menangis gitu. Bukan, itu bagus. Bila kita tidak boleh bilang wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Yang ini boleh, malah itu kan lebih tingkat tinggi ya. Kalau saya kan ini tingkat awal Kakak. Nah, kayak gitu tadi dikiranya saya tidak bolehkan, padahal itu tingkat tinggi Kakak, ini nahwu pemula. Yang ja'a nggak bisa karena yang jadi fa'il adalah tiflu gitu. Baik, yang ja'a nggak bisa Kak. Uang bisa jadi fa'il. Lihat depan, ada isim yang rofa, ternyata ada, maka huwa hanya jadi domir di sini gitu. Ja'a fi'il madi dengan domirnya huwa gitu aja. Atiflu fa'il yang dirofakan dengan domah gitu Kak. Baik, terima kasih Kak. Udah ya, sekarang yang ismiyah, ini yang keren nih, yang ismiyah. Kalau kalimatnya itu berupa kalimat ismiyah, kita akan kena namanya wawu haliyah. Ya, wawu haliyah. Wawu haliyah itu menunjukkan depannya adalah hal. Yang depannya adalah hal. Baik, kita coba dikupas. Mata fi'il madi dengan isim domirnya apa? Di sini domirnya huwa. Huwa belum bisa menjadi fa'il. Kalau isim-isim domir yang lain bisa langsung Kak. Jadi selain huwa dan hiya itu bisa langsung. Kalau huwa dan hiya, lihat depan, adakah isim yang rofa? Ternyata ada. Nah, yang tiflu ar-rajulu ini menjadi fa'il.
Ar-rajulu fa'il yang dirofakkan dengan domah. Wa, di sini wa. Coba lihat huwa sajidun. 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 Loh, ini kok nggak ada yang nasab ya? Wait. Kita pelan-pelan dulu. Wa ini disebutnya kita sebut wawu halia gitu. Dia jatuh. Apa dia bukannya atop atau gimana itu? Kita lihat depannya itu menceritakan keadaan. Berarti kita tahu ini namanya wawu halia gitu, Kak. Baik. Pertanyaannya adalah apakah kita harus tahu artinya? Harus gitu. Kenapa Kak kita bisa merangkai kalau kita nggak tahu artinya gitu loh Kak. Baik, jadi kita butuh apa? Kamus. Nggak boleh males buka kamus. Banyak kok kamus-kamus online juga. Iya, manfaatkan itu semua Kak. Baik, lanjut ya. Baik. Huwa sajidun. Nah, ini bentuknya ismiyah. Kenapa Kak Eksai? Karena diawali dengan domir munfasil. Domir munfasil berada di awal kalimat. Domir munfasil termasuk isim yang rofa ya. Isim yang rofa ya. Isim yang rofa di awal kalimat disebut mubtada. Huwa domir munfasil sebagai mubtada. Sajidun khobar bahkan dengan domah yang bertanda huwa sajidun ini dimakin sebagai hal gitu. Sahibul halnya apa? Ar-rajulu gitu Kak. Terjemahkan, seorang laki-laki telah meninggal dalam keadaan sujud. Mata rajulu seorang laki-laki telah meninggal wahwa sajidun dan dia dalam keadaan sujud. Masya Allah ya. Sudah, yang kemarin itu berarti kita tinggal cuman punya satu PR nih. Mana tadi tuh? Sudah ditulis tadi tuh, ya Allah mana ya. Dan jadi kita akan ketemu di dalam Al-Quran. Kita sekarang belajar 1-2 hari ini kita akan membahas tentang apa hal dalam Al-Quran ya Kak ya. Seperti konsepnya metode al-ilan, maka kita lihat. Masya Allah, kayaknya udah ditulisin deh. Ya gini deh. Lama soleh saya sebentar ya. Ini pakainya nih. Yang ini. Fa kharaja minha khaifan. Ada kelas offline ya. Ada Ibu Aryani. Kelas offline-nya itu kalau kita usul buat pelatihan gitu sama Ustadz Sugi. Ustadz Suginya repot kadang. Kita hubungin. Sebentar ya Kak ya. Kita kemarin punya kelas offline itu apa namanya? Cuman pelatihan aja Kak. Di pelatihan 1, pelatihan 2, pelatihan sudah sampai pelatihan 3. Pelatihan 3 kemarin mengupas pendalaman tentang yang hal aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Begini. Ini dia. Dicari-cari nggak ada. Nah, ini kan. Sama ya. Surat buka Kak. Al-Qasas ayat 21. Di kemarin itu di Karawang, di tempatnya Pak Haji Mamat. Pak Haji Mamat ada sini nggak ya? Pak Haji Mamat lagi sibuk kali ya. Pesertanya aki-aki semua sama nenek-nenek. Santrinya nggak ada yang itu, yang apa namanya itu, karena banyaknya mereka yang terlambat atau mereka yang sudah punya level berapa. Cuman ketika menjelaskan kepada umat itu kadang-kadang bingung yang mau diobrolin apa gitu, yang gampang mereka. Jauh ya Kak ya. Udah online aja. Bilang sama Ustadz Sugiono saya mau privat gitu. Jauhnya mana Kak Maulin? Kak Maulin mana? Malaysia kemarin ada 3 orang Malaysia ikut. Ayo coba. Setelah kayak apa namanya ya kayak ini. Baik, kita coba ya. Fa ini huruf apa Kak?
Ya Kak Molinnya orang mana? Nih bilang jauh tuh. Sulus. Pak nyatet tak Kak? Iya. Iya baik. Ntar ya. Ini nih di bawah nih. Paknya di sini kalau di dalam apa namanya Umi Fadilah dalam Musab Irob itu cuman jadi ini namanya Musab Irob ya Kak ya. Nah namanya Musab Irob. Musab Irob itu Musab Al-Quran per kata. Ini nggak lihat. I'rab Al-Quran per kata disertai terjemah per kata dan tajwid warna. Ini konsultan ahlinya Syekh Ahmad Al-Misri. Iya. Orang Mesir. Udah bisa Indonesia baik. Orang Mesir itu seneng bahasa Kak. Ya, makanya di Kairo itu ada di Supi ada di Oren ada. Tempat saya juga biasanya suka saya sematkan gitu. Cuma saya suka kena ban. Nah, kalau udah ini juga udah berapa kali kena ban coba. Kak aja nggak tak mau atop ya mi baik. Fa kharaja fa-nya itu atop kharaja ini fi'il apa nih Kak nih? Tuh kalau ada tulisannya fi'lun mim berarti fi'il madi. Min ini huruf jer, ha domir mutasil sebagai majrur. Oke. Khaifan. Nah, ini di sini cuma sampai sini aja. Nah, ini Pak Mamat nih. Assalamualaikum Pak Haji Mamat. Pak Haji, ini banyak teman-teman yang menanyakan tentang pengajaran online. Kata saya bilang offline. Kata saya bilang ada kayak semacam pelatihan itu. Kita kemarin sudah mengadakan pelatihan 1, 2, 3 dan terakhirnya itu tentang pembahasan pendalaman dari materi yang pelatihan 2. Terus ada yang nanya tempatnya di mana? Saya bilang tempatnya di pesantren Yaspin ya Pak ya? Ya, Yayasan Pendidikan apa ya? Nurul Islam tuh Pak. Aduh, saya tuh Nah, di situ di Karawang tuh ada terus ada yang bilang jauh. Kata saya bilang, "Kakak dari mana?" Kalau dari Malaysia misalnya ya, itu ada yang ikut di tempat kami itu ada 3 orang yang dari Malaysia jadi enggak apa ya. Oh, Nurul Falah ya. Yasmin itu Yayasan Pendidikan Nurul Falah. Tempatnya di Karawang kalau tidak salah daerah Majalaya ya Pak ya. Saya ingatnya Majalaya Karawang. Baik. Ulang ya. Fa ini huruf atau ini namanya Musab Irob Kak. Ya bisa dilihat di di showcase saya ada. Terus ntar saya itu kan dulu. Oh, saya nggak tahu link yang ini. Ntar ya kalau mau nanti saya masukkan ini di sini dulu. Ini memudahkan untuk ini Kak. Saya tuh sebenarnya bisa bisa masukkan keranjang kuning. Cuman saya jarang karena kadang-kadang ya begitu. Sayanya nggak pinter kali, nggak pinter jualan. Oke, di sini ada i'rab perkata yang ini 89.000, tapi kalau di lab biasanya ada yang lebih itu. Ya, ini ada 2 ya, ada yang besar sama yang kecil. Oke. Selesai. Ini yang ukurannya besar. Kalau yang saya sematkan ini Al-Quran Mushaf besar itu panjangnya 30, lebarnya 20. Lebarnya 20. Kalau yang mushaf kecil panjangnya 20, lebarnya 14,5 kalau nggak salah ya. Ini Quran kecil. Ini yang ini bisa lihat ya. Oke, silakan kalau ada yang mau. Saya besarin lagi ya, Kak. Wah. Oke, kita belajar di sini ada
ada ayatnya, ada kisi-kisi i'rabnya, dan ada terjemah perkatanya. Kita ulangi. Fa huruf, ini atop kalau nggak salah ya. Khoroja ini fiil madi. Min huruf jer, ha domir mutasil sebagai majrur. Khaifan dengan rasa takut, ini namanya hal. Itu tulisannya Kak, hal gitu. Ya taraqabu, nah ini fiil mudhari yang rofa. Dia waspada. Nah, mari kita. Sudah saya sematkan ya Kak ya. Tuh ya. Itu yang saya sematkan itu produk yang besar, itu harganya 169 bagi mereka yang sudah agak sepuh biasanya. Sepuh ya. Oke, kemarin juga saya jual dulu waktu di kawan-kawan Malaysia itu nggak tahu caranya ngambil mushaf i'rab di mana gitu, dan belum nyampe ininya linknya atau apanya. Ketika saya coba, pusing amat ya bantuinnya gitu, maksudnya tuh maaf ya kita orang dagangnya, untungnya nggak seberapa, tapi ini ya saya lakoni terus gitu. Tapi ternyata Allah berkehendak lain gitu loh. Terus di sana itu ada namanya Orange gitu ya, toko Orange, marketplace Orange, terus di Mai gitu. Terus habis itu ini saya kok ada ya, ya udah alhamdulillah. Saya kan nggak repot apa namanya tuh Bu jelasin harus transfernya segini karena mereka sudah pakai Malaysia, ringgit Malaysia. Wah, kita cerita seperti ini bisa kena banned. Baik, lanjut ya Kak. Wah, tuh kan orangnya cuma tinggal sedikit, nggak apa-apa. Ya, saya cuma kenalin aja. Kalau kita live itu nggak ngandelinnya tuh. Umi, ini apa Umi? Huruf atop ya? Huruf atop. Khoroja apa tadi Kak? Fiil madi. Ada di sini domirnya apa domirnya? Khoroja, ayo. Domirnya apa di sini Kak? Kita belajar. Domirnya apa tadi? Fa khoroja. Minha. Khoroja fiil madi dengan domirnya apa? Domirnya apa? Tang ting tung, ada 16 orang, 16 juta. Ya kayak gini lowet. Oke, keren. Hua. Iya. Hua. Nah, hua. Lihat depannya, adakah isim yang rofa? Nih Kak, ada isim yang rofa enggak? Enggak ada, maka hua menjadi fa'il. Baik. Sudah? Min. Di sini ada min. Gitu ya Kak ya. Min huruf apa min? Huruf jer. Kalau di situ ada min huruf jer, maka domir mutasil, domir yang menempel pada min itu disebut apa? Majrur. Apa Kak? Majrur. Ya. Ya, yang lainnya mana? Oke, saya tunggu. Teng itu naiknya susah. Bukan ini ya Kak, saya live tuh bukan dengan harapan saya mendapatkan rating tinggi atau enggak. Saya belajar bersama biar otak saya olahraga, terus mengingat kembali apa yang telah saya baca, terus apa yang telah saya tulis, kemudian saya tulis ulang, kemudian saya coba menjelaskan kepada orang lain. Kalau orang lain paham, bonus dari Allah. Kalau misalnya orang lain nggak paham atau apa, nggak masalah gitu buat aku, nggak masalah buat aku, bener. Iya, baik. Hoipan. Nah, hoipan itu apa Kak? Ini apa ini? Hoipan. Majurnya gimana? Ini majurnya karena domir mutasil Kak. Min itu huruf cer ya kan? Ha domir mutasil sebagai majrur gitu. Ya, jadi caranya gitu kalaunya.
Fa khoroja minha, fa huruf atop, khoroja majrur yang dijerkan. Khoroja fiil fiil madi dengan domir huwa. Huwa belum bisa menjadi fa'il. Lihat depan, adakah isim yang rofa? Tidak ada, maka huwa menjadi fa'il gitu Kak. Baik. Min. Nah, ini min itu huruf jer. Terus gandeng dengan ha, min ha. Nah, haknya ini majrur Kak. Domir mutasil sebagai majrur gitu. Enggak minhi, kenapa? Karena ha itu mabni. Enggak bisa minhi. Nah, terus kenapa kok ada? Terus kenapa ada? Ada hi ya kan, hi. Ada hi, ada hu, ya kan? Kayak misalnya fihi. Ya kan? Ya. Ya kan, fihi, ya kan? Terus alaihi. Yang pakai hu apa? Lahu. Ini huruf jer. Ini huruf jer, ini huruf jer semua. Kenapa jadi lahu? Karena ini hu, hi dan hi adalah bentuk mabni gitu kan. Oh, iya benar Kak Maulin. Baik. Ha majrur. Ha domir mutasil sebagai majrur. Sekarang hoifan. Hoifan adalah hal. Kita lihat. Hoifan itu hal kenapa? Dia jatuh sesudah kalimatnya itu selesai fa'akhraja minha. Maka keluar, siapa yang keluar? Nabi Musa. Huwanya baliknya ke Nabi Musa. Minha, darinya. Udah selesai kan? Hoifan. Hoifan itu apa? Isim yang nasab jatuh sesudah kalimat itu sempurna. Maka namanya hal. Hoifan nakiroh kan? Nah itu. Ya tarakabu. Nah, ini apa ya tarakabu? Ayo Kak, ya. Coba di ini. Fi'il mudhari, betul fi'il mudhari. Kita ini kan dulu. Baik. Fi'il mudhari. Iya. Ya tarakabu. Taqarruba ya taqarrub. Ini apa ini? Fi'il mudhari, domirnya apa di sini? Kak Mujib, domirnya apa ini? Domirnya apa Kak? Teng. Wish. Saya biasanya kalau udah 1 jam dapatnya nih, Mbak. Udah minus. Tadi aja barusan bilang, aku nggak peduli. Ya Kak. Huwa, Masya Allah, huwa. Baliknya kemana Kak? Ya. Faharaja minha yatarakkabu. Oke. Faharaja minha yatarakkab. Nabi siapa? Nabi siapa? Kita lagi cerita siapa ini? Musa alaihi salam. Betul. Masya Allah. Baik. Ada ini lagi. Berarti ya tarokobu di irob apa Kak? Bentar Kak ya. Aku kok belum ketemu ininya, lembarannya ya. Sebentar. Oke. Oke. Rofa, ya fi'il mudhari rofa, betul Kak. Sebentar, fi'il mudhari dengan domirnya huwa. Huwa apa ini?
Huwa posisinya sebagai apa? Yatarokobu. Huwa, domir huwa belum bisa jadi fa'il. Lihat depan, adakah isim rofa? Tidak ada, Mbak Kak. Berarti ini menjadi fa'il. Kita lihat agak jelimet emang nih Kak. Nah, yatarokobu kata Kak Mujib itu sebagai apa? Fi'il mudhari yang rofa, betul. Fi'il mudhari yang rofa posisinya sebagai apa? Ini hal Kak. Ini hal yang kedua. Ini hal pertama. Ayo sok di ini. Aku juga lagi kayak kemarin tuh. Oh iya ya. Artinya apa ini? Waspada. Waspada itu apa? Keadaan kan? Hal. Sekarang kita cari apa? Sohibul halnya apa? Sohibul halnya mana? Sohibul halnya mana Kak? Kita ulangi. Fahoroja huruf atap horoja fi'il madi dengan domir huwa. Huwa belum bisa menjadi fa'il. Lihat depan, adakah isim yang rofa? Ternyata tidak ada, maka huwa menjadi fa'il. Min huruf jer, ha domir mutasi sebagai majrur. Fakhoroja minha, ini sudah tamam, sudah sempurna ya. Khaifan, ada isim yang nasab yang jatuh sesudah kalimat yang sudah tamam, maka namanya hal karena ini menunjukkan keadaan. Khaifan dalam keadaan takut. Baik. Yatarokobu itu fi'il mudhari dengan domirnya huwa. Huwa belum bisa menjadi fa'il. Lihat depan, adakah isim yang rofa? Tidak ada, maka huwa menjadi fa'il. Baik, yatarokobu fi'il mudhari dalam posisi rofa, dia sebagai apa? Fi mahali nasbin, sebagai hal yang kedua gini. Ini namanya hal mufrad, ya kan? Mufrad. Kalau yang ini ghairu mufrad, bentuk kalimat fi'liyah. Puyeng ada yang apa namanya tuh tidak sesuai, tidak silakan kita baca ulang. Baik. Fa ini huruf atop, berarti ini maktub ya. Maktub. Khoroja fi'il madi dengan fa'ilnya huwa. Min huruf jer, ha domir mutasi sebagai majrur. Ini majrur ya Kak, haknya. Khaifan ini hal. Ini hal yang pertama, ini halnya adalah mufrad. Terus kemudian yatarokobu ini hal. Ini hal yang kedua. Fi'il mudhari dengan fa'ilnya apa? Huwa. Baik. Ini hal yang kedua. Ini hal yang pertama. Hal yang pertama mufrad, hal yang kedua ghairu mufrad. Gimana? Dah ya, kita terjemahkan. Fakhoroja minha. Fakhoroja minha. Kita belum ketemu halnya. Sohibul halnya mana Kak? Sohibul halnya mana Kak? Aku udah ngajak bicara loh sama kalian. Halo. Fakhoroja minha khaifan yatarakkabu. Nah, ya, ini adalah hal. Ini juga hal. Nah, kemudian kita akan nanya, mana sohibul halnya? Mana sohibul halnya? Karena di dalam hal itu kita akan mencari sohibul hal yang dia itu ma'rifah. Jam berapa sekarang? Jam 7.37. Sudah berapa menit kita bicara di sini? Ayo Kak, cari Kak. 1 jam 24 menit. Kita apa namanya tuh genapkan biar 1 jam 30. Besok kita cari lagi soal di dalam Al-Quran. Bentuk-bentuk. Minha mungkin enggak. Kok minha sih Kak? Minha anjir majrur. Sohibul hal itu satu harus makrifah. Kenapa Bu?
kan kalau kita belajar sebentar yang tadi ya. Roja'a tulabu masrurina. Nah, masrurina ini hal. Sekarang kita cari yang sohibul halnya. Sohibul halnya ini nih Kak nih. At-tulabu. Dia itu ma'rifah. Tanda ma'rifahnya alif lam. Oke. Baik. Masya Allah. Terima kasih Kak Mujib. Masya Allah. Berarti di mana? Di huwa. Huwanya mana? Wa sini kan? Baik. Nah, di sini Kak sebagai sohibul hal. Sohibul hal. Oke. Dan yang ini halnya, ini 1, ini 2. Sohibul halnya mana? Sohibul halnya ini. Wa. Yang ini. Gitu Kak. Fahoroja. Fa'il dari fahoroja, betul. Betul. Jadi berarti sohibul halnya apa Kak? Domir mustatir, ya, yang berkedudukan sebagai fa'il. Berarti apa? Halnya itu menjelaskan tentang fa'ilnya, ya kan? Fa'ilnya itu dalam, makasih Kak Mauli, terima kasih, barakallahu fikum, berkah rezekinya, berkah ilmunya, berkah umurnya, selamat dunia akhiratnya, barakallahu fikum. Oke, baik. Kita ulangi. Fa khoroja atop. Fa huruf atop. Khoroja fi'il madi dengan fa'ilnya huwa. Minha min huruf jer ha domir mutasi sebagai majrur. Ho'ifan hal yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Yatarokobu fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa. Oke, yatarokobu hal kok gitu sih, yatarokobu. Sebentar. Fi'il mudhari yang rofa fi mahali nasbin sebagai hal gitu Kak. Fi'lun mudhari'un fi marfu'un fi mahali nasbin sebagai hal gitu. Ya, sohibul halnya mana? Sohibul halnya ini. Domir mustatir huwa sebagai fa'il. Iya, yang ada di sini khoroja. Di tempat khoroja ini kan ada fa'ilnya tuh, fa'ilnya huwa gitu Kak. Ya, insyaallah ya. Baik. Sudah 1 jam 30 menit. Nanti kita besok punya PR di mana ya? Oh, saya ingetin lagi. Kalau yang ho'ifan ini adalah jenis hal yang mufrad, yatarokobu ini jenis hal yang berupa ghair mufrad, berbentuk kalimat fi'liyah gitu Kak. Jadi ada hal 1, ada hal 2. Kita artikan fa kharaja minha, keluar. Berapa tadi? 27 ya? Kok 27 sih? 29 ya kalau nggak salah. Al-Qasas itu 28, Masya Allah. 28. Nah, ini yang saya sematkan itu adalah bentuk astagfirullah. Ustaz Bori, apa kabar? Yang saya sematkan itu adalah mushaf i'rab besar. Sekarang saya sematkan yang mushaf i'rab kecilnya. Harganya murah Kak, 89. Seperti yang saya pegang ini. Kalau baca gimana? Harus di zoom. Nah, gitu. Fa kharaja minha, maka dia keluar darinya.
khaifan dengan rasa takut, yataraqqabu dia waspada. Ini juga keadaan. Nah, yang ini mufrad, hal mufrad, yang ini hal ghairu mufrad gitu Kak. Kita lihat artinya. Maka keluarlah dia Musa dari kota itu dengan rasa takut dan waspada gitu kan. Iya. Gitu. Kota yang dimaksud itu adalah Memphis. Memphis di kota bagian utara. Kalau kita ke Mesir, kita nanti akan menjelajahi kota-kota zaman dahulu. Ada namanya kota Memphis, ya. Tapi udah kemudian pas ke kerajaan, tapi bukan kerajaan ya, pemerintahan Amr bin As, namanya ada beberapa nih, ya sesuai dengan inilah, sesuai dengan ininya orang Arab di sana. Baik. Dan kita tahu di sana di Mesir itu ada orang Kristen, tapi Kristennya ortodok, dan merayakan kelahiran Yesus Kristus itu tanggal 7. Kelahiran Isa Al-Masih. Dan kalau kita ke pasar itu solawatan, dikiranya orang solawatan ya. Nggak, aku dulu pertama gitu, terus habis itu kok kayak gini solawatannya gitu. Ada kakak X-ray nggak di sini? Nah nggak taunya itu mereka lagi mengaji Alkitab gitu loh Kak. Dan situ aku bengong, Allah masa. Dan mereka menguasai ekonomi. Ya, tahu nggak Boutros Ghali? Boutros Ghali itu juga ini. Boutros Ghali itu menteri yang biasa kita dengar waktu zamannya aku sih. Nah, itu orang Kristen Kak. Iya, ortodok. Cantik-cantik, cakep-cakep. Makanya dulu siapa tuh, ada temen yang dari Indonesia, beliau itu penulis terkenal yang salah Pipit Senjaya, cerita sama temennya, ya Allah Neng katanya, kalau di sana itu tukang sampah juga ini ganteng-ganteng kan. Oke, ya ngopi ya, tadi sudah sarapan apa ya, ketan. Sudah sarapan ketan. Masih Kak, barakallahu fikum, jazakumullah aja ya. Fakharaja minha, dan siapa dia Musa keluar dari kota itu, khaifan dengan rasa takut, berarti ini kan hal, yataraqqabu, nah ini juga hal, yang ini hal mufrad, yang ini hal ghairu mufrad, berupa kalimat fi'liyah fi mahari nasbin hal gitu Kak. Paham ya? Nanti kita ngambil lagi di contoh lainnya. Nanti kita tahu ini namanya hal apa, terus ngambilnya sohibul halnya mana? Yang yang dijelaskan oleh hal ini yaitu huwa di dalam kalimat horoja gitu Kak. Selesai sudah. Kita nanti besokin lagi ya. Sudah siap. Jadi apa yang kita lakukan ketika lihat ada isi masuk, berarti kita harus ngapalin tanda nasabnya apa gitu kan. Jadi kita nggak ini banget. Kalau orang bilang mah, oh kita kayak orang keluar pesantren, padahal mah bukan. Jadi belajar itu dimanapun bisa, media itu luar biasa sudah memudahkan kita untuk belajar Kak. Ada buku, ada sosial media, ada yang kita mampu gitu. Dan tetap beradab. Baik. Adabnya apa? Ketika sama guru pun sekalipun itu lebih muda dari kita, tetap menghormatinya karena ilmunya gitu. Apa itu? Bahasa apa? Masya Allah, tabarakallah. Udah ya Kak ya, kita tutup pertemuan kali ini. Nih, kemarin ada yang nanya buku-buku yang saya pakai. Sebenarnya ambil aja buku yang sudah kakak punya di rumah. Nanti kita bisa belajar bareng gitu. Adanya jurumiyah aja di bawah, jurumiyahnya. Terus ada mutamimah, ada urusan anak
tingkat 1 cerita, wah itu Alfia dipakai di Azhar kata. Dikira saya dia jurusan dugong ataunya syariah. Sehat-sehat semuanya nak di sana ya. Siap-siap ujian, jaga kondisi tubuh, jangan sampai pas mau ujian ini jatuh sakit karena kondisi Mesir sama Indonesia kan beda, apalagi anak-anak baru sana. Terima kasih semuanya, saya tutup dengan doa. Mohon maaf lahir batin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya, Kak.